Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Dina Nelsi Muka dari kelompok 3 akan menjelaskan masalah-masalah dalam video tersebut. Nah, masalah yang pertama itu menurunnya produktivitas karyawan. Nah, dalam video itu di mana karyawan yang baru dipekerjakan oleh perusahaan, kualitas kerjanya mulai menurun dari waktu ke waktu. Nah, baru 2 bulan saja karyawan tersebut sudah mulai bosan dan malas mengerjakan pekerjaannya. Nah, yang kedua itu rendahnya tingkat kedisiplinan karyawan. Dalam video tersebut, karyawan mulai malas dan bosan ke perusahaan tepat waktu dan suka datang terlambat. Nah, yang ketiga itu pihak perusahaan yang tidak memaksimalkan hasil training. Nah, dalam video tersebut, karyawan yang baru bekerja selama 2 bulan saja sudah mulai merasa bosan dengan pekerjaan yang ia lakukan. Kurangnya training yang diberikan perusahaan juga akan berdampak negatif pada karyawan jika kedepannya ia akan melakukan pekerjaan tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christina Mol. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dan juga rekomendasi. Dampak di sini ada dua, bisa dampak baik dan juga dampak yang tidak baik. Dampak baiknya itu karyawan menjadi terpelajar dan mempunyai kesadaran yang tinggi akan pentingnya produktivitas dari karyawan itu sendiri. Dan yang kedua itu dampak yang buruk. Dampak yang buruk itu ada dua, yaitu yang pertama pengangguran dan yang kedua itu kemiskinan. Kenapa pengangguran? Karena karyawan yang sebelumnya harus bekerja di perusahaan, ia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga itu mengakibatkan pihak perusahaan tidak mempercayakan karyawan tersebut, sehingga karyawan tersebut diberhentikan dari pekerjaan yang seharusnya ia kerjakan dan ia lakukan. Nah, ini yang mengakibatkan karyawan tersebut hilang pekerjaan dan menjadi pengangguran. Berikutnya itu kemiskinan. Mengapa dikatakan miskin? Karena orang tersebut yang awalnya mempunyai pekerjaan ini, dia diberhentikan karena pekerjaan atau kualitas kerjanya yang kurang bagus, sehingga ia menjadi seorang pengangguran. Dari seorang pengangguran, ia tidak mendapatkan pekerjaan apapun, sehingga ia tidak menghasilkan pendapatan yang baik. Ini yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan dari orang tersebut, belum lagi ditambah dengan hutang yang ia miliki. Berikutnya adalah rekomendasi. Yang menjadi rekomendasi untuk masalah dalam video kali ini adalah mulai lagi dari tahap awal, yaitu membuat surat lamaran pekerjaan lalu diantarkan ke perusahaan yang akan karyawan ini bekerja. Setelah surat lamarannya itu diterima, yang harus ia lakukan adalah mengerjakan semua pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan dan menjalankan pekerjaan itu dengan serius dan penuh tanggung jawab, sehingga ini juga dapat mendatangkan keuntungan, baik itu bagi diri sendiri maupun bagi perusahaan. Selamat pagi teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Diani Yonana Kejahatu dari kelompok 3 akan memberikan beberapa solusi berkaitan dengan video yang telah saya nonton. Jadi solusi yang pertama yaitu produktivitas karyawan dapat dilihat dari seberapa mampu karyawan tersebut dalam menyelesaikan tugasnya dengan rentang waktu tertentu. Dan pihak perusahaan juga harus menentukan titik terendah produktivitas yang dianggap wajar. Nah, bukan hanya menentukan titik terendah saja, tetapi juga harus menentukan titik tertinggi. Jadi, menentukan titik tertinggi ini akan membantu mengurangi risiko terjadinya overwork yang dapat mengakibatkan kebosanan pada karyawan dan kurangnya semangat kerja dari karyawan di hari-hari selanjutnya. Terus solusi yang kedua yaitu jika suatu perusahaan ingin produktivitas karyawannya meningkat, maka perusahaan tersebut harus menetapkan aturan yang tegas dan jelas agar karyawan tersebut dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan disiplin. Terus solusi yang ketiga yaitu
suatu perusahaan harus mengadakan training pada karyawan yang baru agar dapat membantu meningkatkan kemampuan dari karyawan tersebut. Jadi saya rasa itu saja solusi yang dapat saya berikan. Sekian dan terima kasih. Baik, jadi pada video tersebut menjelaskan bahwa seorang karyawan yang dipecat dari pekerjaannya dan ia harus memulainya dari awal dengan modal pengalaman pekerjaannya yang selama ia dapat. Jadi ia membuat lamaran baru dan memasukkan lamaran tersebut ke perusahaan tersebut. Dengan demikian, karena ia mempunyai skill atau pengalaman pekerjaan sebelumnya, ia akan diterima sehingga ia dapat bekerja kembali di perusahaan yang sudah menerimanya untuk bekerja. Jadi untuk mencapai suatu kesuksesan diperlukan usaha atau kerja keras dari karyawan atau dari diri kita sendiri dengan memanfaatkan skill dan kemampuan yang sudah kita dapat dari sebelum-sebelumnya untuk menaikkan produktivitas kerja dari kita atau karyawan yang sudah dipecat tersebut. Dan dengan begitu hidup kita atau hidup karyawan yang tadi tidak lagi menjadi pengangguran. Terima kasih.